Kita beralih ke informasi lainnya, polemik kebijakan cleansing alias pemecatan sepihak guru honorer di Jakarta masih terus bergulir. Komisi DPRD mendorong Pemprov Jakarta untuk merekrut ribuan guru honorer sebagai guru kontrak kerja individu di tengah masalah anggaran. Meskipun dirundung masalah serupa, pemerintah Jawa Barat mengambil langkah yang berbeda. Horor kebijakan cleansing guru honorer akhirnya didudukkan di DPRD Jakarta. Ada lebih dari 4.100 guru honorer di Jakarta yang bisa terdampak kebijakan penataan ini. Rabu lalu dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan sekolah, Komisi DPRD Jakarta meminta semua guru yang statusnya masih honorer itu diangkat sebagai guru kontrak kerja individu atau KKI pada tahun ini agar tak menyisakan masalah di tahun depan. Banyak sekali guru-guru yang pensiun, tetapi pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, wabil khusus Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan percepatan untuk mengisi itu. Maka kreativitas dari kepala-kepala sekolah mengisinya dengan guru-guru honorer. Kalau ini persoalannya adalah persoalan politik Pemprov DKI Jakarta, persoalan kemauan politik, dan APBD kita sangat-sangat mungkin bisa memenuhi itu. Usulan ini pun jadi perdebatan. Dengan 81,7 triliun anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta, mungkinkah usulan ini diterapkan? Kondisi anggaran kita saat ini sudah terbatas ya, dan kita hanya punya dana 1.700. Nah, kalau misalkan mau seperti itu kan perlu ada rapat besar lagi untuk menganggarkan. Ya, kalau saat ini kan kita cuma 1.700 dan nanti ada 1.900 dari P3K. Terbatasnya anggaran jadi alasan. Agustus 2024 nanti, Dinas Pendidikan Jakarta hanya bisa membuka kuota untuk 1.700 orang sebagai guru kontrak kerja individu. Sisanya silakan mencoba lagi di 2025. Ruwetnya masalah guru honorer juga terjadi di Jawa Barat. Tapi Dinas Pendidikan Jawa Barat memilih solusi yang berbeda. Meski tak boleh lagi ada rekrutmen guru honorer, 11.000 guru honorer di Jawa Barat tak akan dipecat sepihak. Namun, penataan tetap harus dilakukan karena ada ribuan guru honorer yang sudah lama mengajar ternyata belum terdata resmi, tetapi tenaga mereka dibutuhkan. Betul, bahwa di akhir 2024 ini sudah tidak boleh lagi ada honorer. Nah, makanya ini regulasinya sedang kita tunggu nih dari pusat. Kebijakan dari Jawa Barat itu kami tidak menonaktifkan yang non-ASN. Yang sudah nonaktif pun akan kita data ulang, kita validasi kembali, dan sudah selesai sebetulnya kita tinggal memadupadankan saja benar atau tidak yang bersangkutan itu membutuhkan jam dan di sekolah mana akan ditempatkan. Meski di Jawa Barat tak ada kebijakan cleansing atau pemecatan sepihak seperti di Jakarta, Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Garut menyebut sejak tahun lalu, sebagian guru non-ASN alias honorer di Jawa Barat sudah diminta pindah mengajar ke sekolah swasta. Jam mengajar guru honorer di berbagai wilayah di Jawa Barat juga terus dikurangi. Di Garut sendiri ada 167 guru honorer yang kini jam mengajarnya disunat hingga di bawah 12 jam. Itu artinya dalam 1 bulan mereka hanya diupah di bawah 1 juta rupiah. Guru non-ASN harus cepatnya mencari sekolah swasta. Nah, artinya kami diusir secara halus dari sekolah negeri. Ya. Dan itu terbukti setelah penempatan P3K tahap 4 saat ini, kami yang tadinya mendapatkan jam penuh sekarang dikurangi. Bahkan ada di teman-teman kami yang di-0 jamkan. Walaupun secara umum datanya masih tetap terdata di sekolah, tapi kalau 0 jam itu kita tidak punya penghasilan apa-apa. Mencerdaskan bangsa adalah amanah konstitusi. Dinas Pendidikan Jawa Barat berjanji, jika sudah memenuhi persyaratan, guru honorer yang sudah lama mengabdi akan menjadi prioritas. Kedepan, kontrak guru honorer Jawa Barat juga tak lagi di bawah kepala sekolah, melainkan langsung di bawah kepala cabang dinas agar sebaran guru lebih merata. Dengan beban kerja ekstra dan tenaga yang dibutuhkan, sudah seharusnya negara menjamin agar guru dapat hidup sejahtera. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.